Sahabat Intelligence, tahukah Anda bahwa cukup banyak kalangan yang ketika masih produktif, hidupnya sungguh berkelebihan. Namun, tatkala memasuki usia tidak produktif, langsung mengalami masalah keuangan. Kenapa? Karena pola hidup yang tidak disesuaikan dengan kemampuan keuangannya. Berapapun penghasilannya, habis begitu saja untuk konsumsi. Habis untuk sekedar memenuhi gaya hidup. Singkatnya, kalangan ini tidak memiliki tata kelola pengeluaran. Tidak peduli hari esok. Tidak pernah menyadari bahwa apa yang diperolehnya saat ini bersifat sementara saja. Oleh karena itu, agar Anda tidak termasuk kalangan yang menyesal kemudian, ada baiknya memahami tata kelola pengeluaran. Apa itu tata kelola pengeluaran? Prinsipnya, pengeluaran keuangan bisa dibagi menjadi 3 jenis. Pengeluaran untuk kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Biaya makan sehari-hari, biaya sewa atau perawatan rumah, biaya membeli pakaian, sekolah anak, biaya transportasi, dan biaya-biaya lain yang memang dibutuhkan untuk menopang hidup sehari-hari disebut sebagai pengeluaran untuk membiayai kebutuhan primer. Intinya, kebutuhan primer adalah kebutuhan fisik minimum untuk hidup layak, yakni pangan, papan, dan sandang. Selanjutnya, kebutuhan sekunder adalah biaya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Misalnya olahraga, biaya rekreasi, biaya membeli perabotan rumah, alat komunikasi, dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan tersier lebih kepada pemenuhan biaya untuk menjalankan hobi. Tapi tahukah Anda? Jika kebutuhan sekunder dan tersier tidak dipenuhi, sesungguhnya tidak ada yang kurang dalam hidup Anda. Yang ada hanyalah perasaan kurang nyaman. Dan itu pun hanya ada di persepsi Anda, bukan realitas. Lantas, apakah tidak boleh mengeluarkan uang untuk memenuhi ketiga kebutuhan tersebut? Tentu saja boleh, sepanjang total pengeluaran tidak melebihi 70% dari penghasilan Anda. Yang jadi masalah seringkali adalah pengeluaran untuk membiayai kebutuhan bercampur dengan pengeluaran membiayai keinginan. Sebut saja pengeluaran untuk kebutuhan primer, seperti kebutuhan pangan maupun sandang. Jika pengeluaran Anda adalah untuk membeli beras, tentu saja berbeda dengan keinginan makan di restoran. Walaupun sama-sama untuk kebutuhan makan. Oleh karena itu, agar tidak terjebak pada pengeluaran primer yang hanya berbasis keinginan, maka Anda perlu menyiapkan budget bulanan untuk keperluan tersebut. Disiplin dalam menjalankannya akan menjadi kunci dalam tata kelola pengeluaran Anda. Lalu bagaimana dengan pengeluaran sekunder? Jenis pengeluaran ini bukanlah pengeluaran wajib, melainkan hanya untuk menjadikan hidup lebih bermakna, misalnya rekreasi atau berwisata. Anda bisa memilih apakah berwisata ke luar negeri yang berbiaya mahal, atau wisata di dalam negeri. Dan atau bahkan cukup mengunjungi museum dan atau tempat wisata lain yang biayanya tidak terlalu mahal. Intinya, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan untuk mendapatkan pengalaman. Ukurannya adalah diri Anda sendiri, bukan orang lain. Realistis dalam mengalokasikan biaya untuk pemenuhan kebutuhan sekunder ini akan membantu Anda memiliki pondasi pengeluaran yang lebih kuat. Terakhir adalah pengeluaran tersier. Dalam hal ini, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, sebenarnya tidak ada yang kurang dalam hidup Anda. Ingin memelihara ikan hias misalnya, itu adalah hobi. Jika memiliki kemampuan keuangan yang memadai, tentu tidak ada salahnya kebutuhan ini dipenuhi. Tetapi jangan pernah memaksakan diri. Karena kebutuhan tersier lebih berdasarkan keinginan belaka. Kesimpulannya, tata kelola pengeluaran adalah sistem pengelolaan pengeluaran yang menempatkan biaya pemenuhan kebutuhan primer sebagai prioritas. Jika alokasi yang 70% dari pendapatan Anda masih tersisa, setelah membiayai kebutuhan primer barulah Anda boleh menggunakannya untuk pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier. Berikutnya, untuk seluruh pengeluaran tersebut harus disiapkan rencana secara bulanan dan disiplin dalam menerapkan. Jika Anda mampu menjalankan tata kelola pengeluaran tersebut, Anda akan memiliki kondisi keuangan yang sehat untuk saat ini maupun akan datang. Selamat mencoba.